Anda berada di segmen Mancanegara bersama saya, Gracia Adur. Saudara, seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan HUT ke-79 RI di Washington DC melibatkan remaja diaspora Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera. Tahun ini mereka tak hanya dilatih oleh staf atas pertahanan, tapi juga oleh Purna Paskibra asal Tomohon dan Merauke. Berikut ini laporannya. Inilah remaja diaspora Indonesia di Washington DC yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera HUT RI ke-79. 16 remaja putra dan putri ini terpilih dari 50 peserta yang mendaftar. Latihan intensif yang diadakan di Wisma Indonesia tahun ini agak berbeda, seperti dijelaskan atas Pertahanan Marsma TNI Edwardus Wisoko Ari Wibowo. Jadi ini kali pertama kita melihatkan istilahnya Purna Paskibra ya. Kami mencoba melibatkan Purna Paskibra di Washington di sini, harapannya salah satunya adalah supaya ada keterikatan di antara mereka. Selain kakak-kakak ini bisa memberikan motivasi kepada adiknya. Priscilia Wondal dan Joanna Watimena adalah dua Purna Paskibra asal Tomohon dan Merauke yang ikut melatih anggota Paskibra di ibu kota Amerika ini. Supervisorku, mentor aku, dia juga yang mengurus pendaftaran Paskibra. Terus dia tahu juga aku pernah jadi Paskibraka, jadi dia tawarin lah, mau nggak kalau misalnya mau melatih Paskibra di Washington DC gitu, di KBRI. Dan itu satu kebanggaan besar, diberikan kesempatan untuk bagaimana kita bisa menempah adik-adik yang memang benar-benar dari kecilnya mereka udah berbahasa Inggris. Dan ya, ini salah satu tantangan kami juga. Keduanya adalah mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sedang bekerja magang di KBRI Washington DC. Diakui mereka ada sejumlah perbedaan dan tantangan dalam melatih para remaja ini. Jadi cara pendekatan kita sama teman-teman yang di Amerika sini harus benar-benar kenalan dan benar-benar harus tahu mereka itu gimana sih maunya. Takutnya kita nggak sengaja apa yang mereka nggak ngerti terus kita marah-marahin, wah mereka langsung kayak apa ini, nggak mau ikut lagi. Pendekatannya mulai dari berteman dulu sama mereka. Karena kalau di Indo sendiri kita latihannya tuh lebih intens gitu, terus lebih lama juga. Di Indonesia itu kita sampai dilatih fisik dulu sebelum masuk ke PBB. Dan kalau di sini kan kita latihannya langsung formasi gitu, langsung yang intinya lah yang untuk ditampilkan. Bahasa juga menjadi kendala utama bagi Priscilla dan Joanna saat melatih, terutama pemakaian istilah dalam baris berbaris. Wah itu kan mereka nggak tahu apaan itu haluan kanan haluan kiri, jadi ya kita peragain gitu. Menurut Brian Gultom, kehadiran Priscilla dan Joanna banyak membantu memahami perannya sebagai anggota Paskibra. I think they're really good at helping for like beginners such as me. I feel like they're very clear in their voices, and I can understand like Indonesian like way better. So I feel it's amazing that they can teach like that and really help us do good for this amazing ceremony. Harapannya nanti Purna Paskibra yang tahun ini bisa ikut melatih Purna Paskibra yang tahun depan, sehingga mereka punya satu ikatan, Bu, Paskibra ini di KBRI Washington DC. Selain memperingati HUT kemerdekaan RI ke-79, upacara tahun ini juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, perayaan HUT ke-79 Indonesia juga akan diadakan di ibu kota AS Washington DC oleh warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Ada serangkaian acara seperti upacara dan lomba. Sejumlah perayaan lainnya juga akan digelar di jantung kota DC untuk peringati 75 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Indonesia. Untuk laporan selengkapnya, saudara, kami bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri di sana. Halo, selamat pagi Valdia. Mungkin bisa selamat petang, Gracia. Anda ceritakan seperti apa persiapan dan juga kemeriahan menjelang perayaan HUT Indonesia yang digelar di Amerika Serikat sejauh ini? Ya, Gracia, ini saya belum pakai kebaya seperti Gracia di studio ya, karena pada hari ini baru tanggal 16 Agustus di sini.
Sementara upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 baru akan diadakan besok pagi pada pukul 9.30 dan diadakan oleh KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Namun akan berlokasi di Wisma Indonesia, yakni kediaman dari Duta Besar Indonesia untuk Washington DC. Dan seperti yang tadi disaksikan dalam laporan bahwa pasukan pengibar bendera ini telah siap dan terdiri dari 16 remaja diaspora Indonesia yang lahir di sini maupun besar di sini, juga ada anak-anak dari diplomat Indonesia yang bekerja di Washington DC. Selain itu mereka sudah berlatih sejak Juli, diantaranya dilatih oleh Purna Paskibra atau mantan anggota Paskibra dari Tomohon dan juga Merauke. Setelah upacara pengibaran bendera pada siang hingga sore hari, nanti ada perlombaan-perlombaan begitu khas 17 Agustus yang diikuti oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC maupun di negara-negara bagian sekitarnya. Kemudian pada porsi lomba 17 Agustusan ini menurut KBRI akan ada juga food trucks atau mobil-mobil yang menjual makanan khas Indonesia, dan tentu saja tidak hanya lomba-lomba, kemudian makanan-makanan dan juga kebersamaan ini disambut dengan antusias oleh diaspora Indonesia di Washington DC dan negara-negara bagian sekitarnya seperti Virginia dan juga Maryland. Nah, seperti yang Gracia tadi sampaikan juga bahwa tidak hanya perayaan 17 Agustusan yang dilaksanakan setiap tahunnya, tapi tahun ini juga ada yang berbeda. Akan ada sebuah festival bernama Wow Indonesia yang akan digelar pada tanggal 25 Agustus mendatang atau pada pekan depan. Festival ini dilaksanakan untuk memperingati hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat yang sudah terjalin selama 75 tahun. Nah, yang menarik tempat dari perayaan Festival Wow Indonesia itu adalah jalanan besar di belakang saya ini. Ini adalah sebuah jalan di jantung kota DC bernama Pennsylvania Avenue yang dekat dengan landmark maupun gedung-gedung penting di Washington DC seperti Gedung Kongres Amerika Serikat. Itu di belakang saya ada Gedung Universitas Johns Hopkins, juga ada museum-museum yang terkenal di Washington DC. Jadi bisa dibayangkan untuk Festival Wow Indonesia itu jalanan ini akan ditutup begitu, kemudian akan ada bintang-bintang dari Indonesia maupun level internasional yang hadir di Festival Wow Indonesia itu. Di festival ini akan ada hiburan musik, kemudian ada pameran, dan tentu saja bazar kuliner khas Indonesia. Gracia. Baik, jadi sejumlah persiapan ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC. Selamat bertugas. Informasi usai jeda, saudara, gumpalan asap terlihat mengepul di kota Qiyam di Lebanon Selatan pada hari Kamis.